Oke adik-adik, pertama kita bahas dulu adalah ketentuan peserta UTBK 2020 di Universitas Jember, peserta asal Jember ya. Nah, pertama kita harus melakukan rapid test gratis ya di posko yang telah disediakan dengan masing-masing peserta ditentukan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jember. Nah, nanti setelah melakukan pemeriksaan harus menunjukkan kartu KTP-nya atau kartu peserta UTBK. Nah, bagi peserta yang hasilnya rapid testnya nanti non reaktif akan mendapatkan surat keterangan peserta UTBK dan gelang warna kuning ya yang dikeluarkan oleh posko pemeriksaan tersebut. Nah, peserta wajib menggunakan gelang kuning yang menunjukkan surat keterangan peserta UTBK yang dikeluarkan oleh posko COVID-19. Bagi peserta yang hasil rapid test COVID-nya reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa swab PCR dan pelaksanaan UTBK-nya ditunda ya. Mudah-mudahan semuanya negatif ya. Tempat pemeriksaan itu dilakukan di Kabupaten Jember ya. Terus jadwal pelaksanaannya itu pada tanggal peserta untuk tahap satunya dulu ya. Untuk tahap 1 itu pada tanggal 5 Juli sampai 14 Juli dengan melakukan pemeriksaan rapid test COVID-19 mulai tanggal 2 Juli. Sementara untuk UTBK tahap 2 yang dari 20 Juli sampai 29 Juli itu mulai pada tanggal 13 Juli 2020. Nah, terus bagi peserta yang telah mendapatkan surat keterangan peserta UTBK SBMPTN dan hasil rapid COVID-19-nya non-reaktif wajib melakukan isolasi mandiri sampai hari pelaksanaan UTBK. Kira-kira jelas ya untuk alurnya, adik-adik juga bisa baca di sini. Nah, kita lanjutkan di Universitas 11 Maret atau UNS. Yang pertama, peserta wajib memakai masker. Ya, itu tidak boleh dilepas dan tidak boleh diturunkan dan membawa hand sanitizer pribadi serta pensil untuk orek-orek. Yang kedua, peserta sebaiknya menggunakan baju lengan panjang, bawahan panjang dan sepatu tertutup. Ya, jadi sepatu tertutup di sini tuh sepatu yang emang sampai ke mata kaki kalau bisa ya untuk amannya. Nanti kalau kalian pakai sepatu yang emang kayak cewek yang pakai pansus tersebut kan masih kurang tertutup, nanti takutnya dipermasalahkan. Jadi amannya pakai aja sepatu benar-benar tertutup kayak gitu. Dan yang ketiga, sebaiknya peserta tidak membawa barang yang tidak diperlukan. Apabila ada tempat penitipan barang, sebaiknya ada jarak peletakkan barang atau maksudnya ini tumpuk, serta saat penitipan dan pengambilan tidak berkerumunan. Jadi emang harus dikasih jarak. Nah, rekomendasi utama UNS tidak menyediakan tempat penitipan barang atau pengelolaan yang rumit karena penitipan tidak direkomendasikan. Nah, jadi kalau bisa adik-adik kalau membawa barang tuh barang-barang yang sekiranya perlu saja yang digunakan saat UTBK kayak gitu. Jangan menggunakan barang-barang yang berat-berat yang tidak diperlukan kayak gitu, karena nanti kalau misalnya ada barang-barang penting yang ada di bag takutnya hilang, nanti itu bukan lagi tanggung jawab dari panitianya yang di UNS tersebut, karena dia kan sudah menjelaskan kepada kita untuk tidak membawa barang-barang yang tidak terlalu penting kayak gitu ya. Dan yang keempat, peserta hanya boleh diantar oleh maksimal 1 orang dan dititipkan oleh satpam. Ya, cukup 1 orang saja. Dan yang kelima adalah peserta tidak boleh kontak fisik, berkerumunan, mengobrol, makan dan minum di dalam gedung. Jadi emang udah di setting sekali untuk tidak berkomunikasi satu sama lain dengan jarak yang dekat. Ya, emang harus jauh-jauh kayak gitu. Next, kita lanjutkan pusat UTBK ITB. Yang pertama itu tidak menggunakan penutup kepala, rambut tertata rapi seperti topi dan lain sebagainya. Ini nggak pakai face style gitu ya. Nah, yang kedua adalah selalu menggunakan masker medis. Nah, terus kalau bisa maskernya dibawa 2. Ya, nanti takut kenapa-napa ya. Bawa aja 2 dulu sebagai serap. Yang ketiga, kenakan kemeja atau pakaian berkerah. Jadi warna dan motifnya diperkenalkan tidak harus hitam putih, jadi bebas di sini, tapi harus berkerah ya. Dan yang keempat, tidak diperkenakan menggunakan celana berbahan jeans. Silakan gunakan bahan lain seperti katun, chino atau celana seragam sekolah. Jadi kalau bisa sih pakai juga celana yang berbahan dasar gitu.
Dan yang kelima, gunakan sepatu tertutup yang nyaman. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dan yang keenam, menyarankan rambut diikat ya. Bagi yang menggunakan hijab, gunakan hijab yang nyaman, karena ini nanti supaya nyaman aja sih, biar kalian fokus juga ke UTBK-nya. Yang ketujuh adalah selalu menggunakan masker medis, bukan masker lain. Itu pasti ya, tidak boleh kita tidak memakai masker gimana pun keadaan di sana kayak gitu. Dan yang kedelapan, kenakan meja atau pakaian berkerah atau atasan yang disesuaikan bagi wanita berhijab. Nah, jadi warna dan motif diperkenakan tidak harus hitam putih. Gamis diperkenakan. Jadi ini khusus yang berhijab. Dan yang kesembilan, tidak diperkenakan menggunakan celana berbahan jeans jika menggunakan rok yang sesuai dengan norma. Artinya dia tidak ketat, ya tidak tembus pandang kayak gitu. Dan yang ke-10, gunakan sepatu yang tertutup dan nyaman. Nah, ini mungkin kira-kira dari pusat UTBK ITB ya. Kita lanjutkan yang terakhir berdasarkan info yang kakak dapatkan, yaitu pusat UTBK ITS. Oke, peserta UTBK di pusat UTBK ITS diwajibkan menunjukkan uji rapid test dengan hasil non-reaktif atau swab test dengan hasil negatif. Jadi ini kalian wajib ikut rapid test ya. Dan selanjutnya menggunakan baju lengan panjang ya, menggunakan masker dan membawa masker cadangan 2 buah. Nah, seperti saya bilang, bawa ya buat cadangan nanti. Terus wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruangan ujian, membawa hand sanitizer, sarung tangan 3 pasang ya, 3 pasang, membawa face shield. Nah, ini harus pakai face shield juga nih. Membawa tisu kering, minuman sendiri gitu. Melakukan physical distancing, jaga jarak, makan pagi atau makan siang sebelum ujian. Lalu peserta disarankan sholat di luar area kampus dan menghindari penggunaan kendaraan umum. Ya, jadi jumlah pengantar maksimal 2 orang. Ini istimewa sedikit ya, 2 orang tadi tuh cuma 1 orang. Nah, peserta diharapkan sudah masuk area kampus ITS 1,5 jam sebelum ujian dimulai. Nah, kira-kira itu 4 dari pusat UTBK yang bisa saya sampaikan buat teman-teman dan adik-adik. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you next video.